Pemirsa, sektor panas bumi menjadi salah satu sektor yang ditargetkan untuk percepatan mencapai swasembada energi nasional pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengembangan sumber energi panas bumi atau geotermal pun menjadi salah satu kunci, tidak hanya untuk mengejar target swasembada energi, tetapi sekaligus untuk mendukung transisi energi. Lalu apa saja yang diperlukan untuk mendorong potensi geotermal di Indonesia? Kita ikuti wawancara khusus Ardan Anugrah dan juru kamera Alan Indra bersama Direktur Utama PT Geodipa Energi Yudistian Yunis. Indonesia punya potensi yang sangat besar dalam sektor panas bumi dunia, di mana Asosiasi Panas Bumi Indonesia mencatat ada sekitar 24 gigawatt potensi panas bumi yang ada di Indonesia. Itu artinya ada sekitar 40% dari cadangan panas bumi yang ada di dunia. Dan bagaimana cara Indonesia untuk bisa mempercepat pemanfaatan energi terbarukan panas bumi ini? Saat ini sudah bergabung dengan saya, Direktur Utama PT Geodipa Energi Persero. Ada Pak Yudistian Yunis. Pak, selamat pagi. Pagi Mas. Pak, di acara internasional Geothermal Convention and Exhibition tahun ini, Pak, kalau dari PT Geodipa sendiri nih, Pak, target pemerintah kan saat ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan sektor energi terbarukan panas bumi. Nah, kalau dari Geodipa sendiri untuk bisa mendukung program itu seperti apa, Pak? Ya, Geodipa punya peranan penting bagi pemerintah hari ini. Kenapa pentingnya? Karena Geodipa juga sekaligus sebagai BUMN geothermal yang khusus memang untuk pengembangan geothermal. Nah, swasembada energi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden hari ini menjadi objektif Geodipa juga, bagaimana panas bumi itu bisa bergerak lebih cepat, bisa ikut mendukung rencana pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Let's say pemerintah sampaikan ingin 8%, ya kami akan memberikan bagaimana pengembangan panas bumi itu yang ujungnya memberikan affordability energy price. Kalau energy price-nya affordable, maka insya Allah infrastruktur ekonomi lainnya bisa bergerak. Dan biaya ekonomi kita untuk melakukan kegiatan ekonomi bisa cukup kompetitif. Itu targetnya Geodipa dalam membantu pemerintah mencapai pertumbuhan 8%. Dan hari ini di Geodipa sendiri kami sudah beroperasi 120 megawatt dan kami sedang melakukan konstruksi 110 megawatt di 2 lapangan, Dieng dan Patuha, dan upcoming kami sedang melakukan proses pengajuan pendanaan untuk 2 proyek berikutnya 2 kali 55 di Dieng. Jadi insya Allah dalam waktu 5 tahun ke depan ini saja Geodipa sudah mungkin bisa sampai ke 500 megawatt, dan karena kami punya program 10 tahun ke depan kami akan bukukan sekitar 1 giga. Baik, Pak, kemudian terkait dengan regulasi ataupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, sebenarnya apa nih, Pak, yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah untuk bisa mempercepat proses pemanfaatan energi panas bumi ini, Pak? Ya, regulasi hari ini pemerintah sudah banyak melakukan pemangkasan regulasi segala macam. Tapi kami masih merasa masih ada yang perlu ditingkatkan, khususnya masalah izin lingkungan, izin pemanfaatan lahan dari perubahan hutan dan lain sebagainya. Itu menurut kami masih bisa kita percepat. Karena hari ini pengembangan panas bumi rata-rata untuk mulai melakukan eksplorasi aja habis waktu kita bisa sampai lebih 5 tahun. Dan kalau kita mau bangun mungkin bisa sampai 10 tahun. Nah, ini yang masih terjadi, dan kita berharap izin-izin yang sifatnya lingkungan itu dan pemanfaatan hutan bisa lebih cepat, dan pemerintah kami lihat hari ini sudah banyak memangkas itu, dan ya kita berharap mudah-mudahan ini jadi arah yang baik. Dan kemudian pemerintah juga kita berharap, karena ini energi hijau, ini renewable energy, kita juga bisa masuk ke segmen green energy dan green economy, maka ini adalah infrastruktur panas bumi. Pembiayaan murah menjadi salah satu key success factor. Maka kami berharap pemerintah bisa memberikan jalan dan bisa memberikan fasilitas kepada kami agar kami bisa mendapatkan pembiayaan murah untuk bisa mencapai affordability energy price tadi. Itu yang kita harapkan, dan kami Geodipa hari ini kami
excitingnya ada kami mulai pengembangan yang tahap kedua di saat COVID. Dan hari ini kami gara-gara COVID dan harmonisasi itu kami butuh tambahan waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Dan insya Allah 2026 akhir dan 2027 pertengahan proyek kami 2x55 insya Allah bisa COD. Oke Pak, terkait dengan kegiatan pemanfaatan panas bumi ini kan nggak lepas dari kegiatan eksplorasi dan juga pengeboran ya Pak ya. Nah ini terkadang punya tantangan sosial sendiri nih Pak. Bagaimana caranya dari PT Geodipa sendiri ini untuk bisa menghadapi tantangan sosial tersebut dan bagaimana solusi-solusinya nih Pak? Tantangan sosial itu pasti ada di mana-mana, apalagi kita ingin memasuki satu areal ya. Alhamdulillah Geodipa itu memiliki 2 areal yang pertama adalah di Dieng yang memang pencanangan dari pemerintah sudah lebih lama dari tahun 70-an, dan kita juga punya lapangan Patuha yang penduduknya juga nggak terlalu padat. Untuk penduduk yang sangat populasinya padat, kami itu melibat sertakan masyarakat dalam segala kegiatan. Hari ini dalam kegiatan operasinya Geodipa dan konstruksi Geodipa, kami bisa menyerap tenaga kerja itu sampai melebihi 50% dari lokal, tenaga kerja lokal. Dan bukan tenaga kerja saja, tapi bantuan dari ekonomi lokal, masyarakat lokal, BUMDes dan lain sebagainya, itu membantu operasional dan konstruksinya Geodipa. Misalnya dengan sederhana penyediaan akomodasi, penyediaan catering dan lain sebagainya, itu menghidupkan ekonomi masyarakat sehingga ibu-ibu pun bisa ikut serta untuk menyiapkan catering bagi seluruh pekerja Geodipa. Kalau di tempat-tempat yang populasinya tidak terlalu padat atau area tidak padat, kami banyak hal-hal yang kami tawarkan untuk misalnya meningkatkan kualitas hasil pertanian, meningkatkan akses jalan mereka untuk mendeliver atau menjual hasil pertanian, serta capacity building bagi mereka untuk bisa mengolah hasil pertanian dan menjual hasil pertanian dengan baik. Dan setelah itu mereka juga ikut berpartisipasi untuk membantu kegiatan-kegiatan di lapangan untuk pengangkutan kebutuhan material setempat. Itu banyak sekali kami dibantu oleh masyarakat, sehingga kami mendapatkan animo masyarakat yang tinggi dan merasa masyarakat itu memiliki proyek ini bahwa ini proyek mereka juga, karena ada perputaran dana yang mereka bisa nikmati untuk membangun ekonomi mereka. Jadi pelibatan masyarakat sekitar juga menjadi hal penting ya Pak dalam proses eksplorasi energi terbarukan panas bumi. Terima kasih banyak Pak Yudistian Yunis atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu ya Pak ya. Sukses. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi keterangan langsung dari Direktur Utama PT Geodipa Energi, di mana memang saat ini Indonesia dari total 24 gigawatt potensinya, baru sekitar 2,6 gigawatt yang bisa dilakukan elektrifikasi. Dan itu artinya masih sekitar 12% dan perlu percepatan untuk bisa mendukung energi baru terbarukan dan juga mendukung swasembada energi nasional. Dari Jakarta, Ardan Anugrah, Aladindra, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.